kita persiapan dulu. Ya, kita matikan dulu ya. Wih. Apa itu? Kameramen. Legar sekali suaranya. Dengar suara dia. Tunggu pembalasanku. Kalian sudah berani menipuku. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Hari ini Mas Denny hadir untuk mencari tahu kebenaran soal nasib dari adik kita Afifah Hanum, seorang anak kecil yang bertekad untuk membantu Mama Karyo dalam menumpas habis Eyang Fakih. Nah, teman-temanku sekalian, di tempat Mas Denny berdiri ya, ini ada daun kelor. Kameramen coba lihat kan dari atas. Nah, daun kelor ini dulu pernah disebut-sebut ya, cuman bukan sama Mas Karyo ya, sama netizen, sebagai suatu kelemahan daripada Eyang Fakih. Tapi setelah berlanjut, ternyata bukan daun kelor lah yang menjadi kelemahan daripada Eyang Fakih. Ada juga nih yang menyebut kelemahan daripada Eyang Fakih tidak lain dan tidak bukan adalah dari anak perempuan dari Eyang Fakih. Siapa anak perempuan dari Eyang Fakih? Ini pun belum diketahui siapa dan belum muncul informasinya. Mudah-mudahan ke depan lebih jelas lagi ya atas kelemahan yang dimiliki oleh Eyang Fakih. Nah, teman-teman, menyangkut video sebelumnya, kan kata Mbah ya yang kita jumpain di hutan tadi, dia mendengar informasi bahwasannya santri Eyang Fakih itu bermaksud untuk mencelakai Dek Afifah, apalagi dengan guru besar Kang Mas dan Gus Idris. Sudah jelas mereka menginginkan siapa pengganggu padepokan mereka akan dilenyapkan. Nauzubillah min dzalik. Jadi sahabatku, saya kenal walaupun setiap jumpa berperang gitu ya, itu sudah rutinitas sama anak buahnya Eyang Fakih. Namun ini adalah salah satu muridnya yang dibilang bisa dibilang dia mata duitan ya. Kita bisa bertukar informasi dengan dia dengan cara aku mau nawarkan benda sakti ini ya, benda sakti ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan dia terjebak dan dia memberitahukan apa maksud tujuan dari yang mereka tujukan kepada Dek Afifah Hanum ya. Kameramen siap? Siap, harus siap. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita turun ke bawah. Hati-hati ya kameramen, licin kameramen, bisa hati-hati kan. Bismillah. Ya, Mas Denny juga senang ya, karena memang guru besar telah kembali dan padepokan saat ini sudah kembali dipimpin oleh guru-guru besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Mas Denny juga senang karena Bunda Mawar telah kembali dan ngakunya kekuat apa? Ya Allah. Sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei, engkau murid Eyang Fakih. Kameramen bisa agak ke bawah sedikit, tapi jangan ikut. Licin sekali kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, masih mampu kamu mengucapkan salam ya? Ada apa kalian mau datang ke tempat? Ya, kamu tidak nyuruh saya untuk nyium kakimu kan? Iya. Oke. Kameramen nampak ya? Hai Eyang Fakih. Apa yang kamu rencanakan kepada Dek Afifah Hanum? Saya telah mendengar dari mbah yang ada di hutan, katanya ada rencana. Apa rencana itu?
Tentu kamu tidak mau berkata-kata sebelum saya memberikan sesuatu. Apa yang kamu inginkan? Ada syaratnya. Silakan berikan syaratnya. Tapi apa yang bisa kalian berikan kepada saya untuk informasi? Kamu tenang saja, saya tidak bodoh datang ke sini. Saya sudah menyiapkan benda sakti milik guru saya. Dan saya minta ini ditukarkan dengan informasi. Satu informasi saja terkait dengan adik kita Afifah Hanum. Jelas kalau saya tanya tentang guru besar Kang Mamas ataupun Gus Idris, keinginan kalian pastinya akan melumpuhkan guru-guru besar kami. Kalau bisa meleburkan mereka. Itu sudah jelas, itu keinginan kalian. Keinginan dari guru kalian, bukan begitu? Yang saya mau adalah rencana apa yang kalian buat untuk di Afifah. Dan saya sudah membawa benda ini. Oke. Kalian bawa surat. Oke, silahkan kalau mau dibuka. Teman-teman, ini pertukaran yang sebetulnya Mas Denny anggap wajar. Karena memang Mas Denny berharap di Afifah bisa dalam kondisi yang baik-baik aja dan tidak diserang oleh dari berbagai macam sisi. Nah, dari benda itu kamu taksir aja berapa banyak informasi yang bisa kamu beri. Nah, Saya bisa beri informasi dua. Kalian. Yang pertama, suruh si Afifah Hanum itu untuk berhenti menyerang padepokan kami. Loh. Menyerang gimana maksud kamu? Dia sudah menyerang sehingga padepokan kami semua resah. Akibat dia menyerang padepokan kami. Sudah merasakan berarti pihak dari Eyang Fakih diserang dari anak usia beberapa tahun, belasan tahun, dan kalian sudah keteteran seperti itu. Hah? Kami bukan takut. Nah, kami hanya belum menstabilkan stamina kami. Kalau sudah yang pagi sudah turun, anak itu lenyap. Oh, maksud kamu informasi apa yang kamu mau sampaikan? Apa yang akan kalian lakukan jika menyerang dari jarak jauh kepada kalian? Padepokan sesat? Suruh berhenti untuk menyerang padepokan kami. Belum yang pagi tahu info bahwa dia sering menyerang padepokan kami. Kalau yang pagi sudah tahu, dia akan habis. Jadi saya suruh untuk menginformasikan pada kalian, suruh dia berhenti untuk menyerang padepokan kami. Beneran nggak di kameramen kayak gini? Hah, informasinya betulan nggak kira-kira? Kameramen. Dia termasuk murid kesayangannya Eyang Fakih loh. Iya, nggak bisa dianggap sepele juga informasinya. Iya. Coba kita minta satu lagi apa informasi yang bisa dia berikan, gitu kan? Satu lagi, tadi kamu janji itu satu lagi. Satu lagi ini yang harus kalian ingat. Suruh Bunda Mawar menghadap datang ke padepokan kami dan bersedia untuk bergabung kembali ke padepokan yang baru. Bunda Mawar sudah jelas-jelas tadi malam menyerang kalian dan kalian semua terkejut karena Bunda Mawar telah sadar. Suruh dia harus kembali ke padepokan kami. Iya, saya sudah bilang kan. Tadi malam dia sudah sadar. Iblis yang kalian berikan kepada dia ternyata bisa dihalau dengan keimanan dia. Dasar kamu murid yang fakih. Lantas kalau Bunda Mawar gak mau kembali, apa yang kalian lakukan rupanya? Yang pagi akan turun. Memang mukanya songong kameramen. Yang pagi akan turun langsung. Habisi dia agar tidak nampak di muka turun. Siapa yang mau kamu habisin rupanya siapa? Kesombongan dia tidak mau bergabung kembali ke padepokan yang pagi. Loh, memang dia bukan anggota kalian kok. Dulu dia sempat bergabung di padepokan
memang karena dipengaruhi oleh iblisnya si Hindun, makanya dia ikut kalian. Kan sudah dibilang sama Bunda Mawar, dia berhasil menetralisir iblis yang ada di dalam dirinya. Ini kalian berniat untuk menghancurkan dan membuat anak kecil yang namanya Afifah Hanum kalian ancam. Karena dia terus menyerang pada beban kami. Sekarang gini saja ya, wahai santri dan muridnya Eyang Fakih, saya mau dengarkan lantunan syair. Kan gini, biar saya tahu berapa besar keimanan kamu. Ya, saya mau lihat gitu. Siap kamu? Katanya kamu guru kamu sakti. Saya rasa kalau lagu seperti ini aja kamu bisa lah. Ya, bukan doa kok. Ya. Bismillah. Panas. Sudah saya bilang kan. Biar kita sabar. Kita dengarkan aja. Sabar. Saya akan stop, tapi kembalikan benda itu. Kamu bermain licik, saya juga bisa bermain licik. Sanggup kamu dengarkan syair ini? Kembalikan, letakkan di bawah. Saya akan hentikan lagu ini. Pergi kamu. Pergi kamu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3. Tunggu, belum. Udah, itu nanti di belakang aja biar aku buat. Tadi ke arah belakang ya. Muridnya yang pakai. Jadi gini ya, teman-teman ya. Semua yang dilakukan sama murid-muridnya yang Fakih itu udah jelas di luar ajaran Islam. Ya, apalagi yang Fakihnya. Kita harus memberitahu ini kepada padepokan apa yang dikasih tahu sama murid yang Fakih tadi, kameramen. Ini tentunya menjadi ancaman besar kan bagi adik Afifah ataupun Bunda Mawar. Oke lah, kita persiapan dulu. Ya, kita matikan dulu ya. Wih. Apa itu? Kameramen. Legar sekali suaranya. Dengar suara dia. Tunggu pembalasanku. Kalian sudah berani menipuku. Kameramen. Apakah yang kita lakukan ini tidak berlebihan, kameramen? Kita menipu dia, kameramen. Nanti takutnya dia balas dendam, kameramen. Pasti tuh. Padahal kita mau cari informasi tentang di Afifah dan di padepokan. Benar, kita menolong, cuman resikonya kita sendiri yang dapat juga gitu. Ini kayak mana, kameramen? Kita tinggal sini aja atau kita bawa? Kalau nggak kita bawa, kita yang rugi. Iya. Karena informasi yang dia sampaikan sama dia kan informasi yang keburukan. Kita tidak dosa juga kan? Iya. Tapi apa nggak kita menipu dia gitu loh? Kalau kita tinggal di sini Mas Den, sama kita mendukung dia Mas Den. Dia kan bertambah. Iya, bisa-bisa digunakan untuk kejahatan. Untuk kejahatan. Karena ini benda sakti. Iya, kita bawa aja Mas. Kita bawa aja. Masih nggak? Masih dengar kan suaranya kan? Dia pelan-pelan. Coba nih. Nah. Buat kok. Jangan. Kameramen, jangan dilawan seperti itu. Kita cuman berdua, kameramen. Iya, kita cuma berdua. Alhamdulillah ya, kameramen. Suaranya masih tetap ada, tapi kita nggak boleh gegabah. Ya, sesuai apa yang kita kesepakatin, kameramen, kita akan bawa balik ya kres ini ya, atau benda pusaka ini. Karena memang tidak ada haknya murid Eyang Fakih tadi untuk membawa ini. Karena apa yang disampaikan dia juga
kesesatan. Ya kan kameramen kan? Alhamdulillah menjalik. Jadi mudah-mudahan pada saat mencabut ini tidak terjadi apa-apa ya. Ya. Karena dia nyuncupkan tadi kan dia kan. Coba. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Kameramen jangan gegabah. Ini pinggir sungai. Ya, kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Kameramen, kita bungkus. Kita balik. Ya, kita balik kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi balik. Bismillah. Buat teman-teman, jaga kesehatan selalu doakan Guru Besar Mas Karyo dan Gus Idris di Padepokan. Semoga santri-santri, kameramen yang ada di sana, juga para sahabat terus dalam kondisi yang sehat. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.